Pernahkah kamu berpikir bagaimana portofoliomu dapat mengkomunikasikan proyekmu secara kreatif dan meyakinkan? Tapi, kamu bingung harus mulai dari mana? Kamu bisa mulai dari mengembangkan prototipe portofolio. Lalu, langkah-langkah apa saja yang perlu kamu persiapkan? Kamu bisa mulai dari tahap perencanaan. Di tahapan ini, kamu harus tentukan dulu target audiens, tujuan, dan konten dari portofoliomu. Misalnya, kamu ingin bekerja sebagai graphic designer. Berarti, kamu harus menampilkan konten studi kasus atau proyek kamu agar portofoliomu dilirik oleh recruiter atau calon klien. Tahap selanjutnya, kamu harus memilih platform atau alat hosting sesuai kebutuhan, seperti Figma, Behance, atau WordPress jika kamu ingin membangun website kamu sendiri. Setelah memilih platform, kamu juga harus membuat wireframe agar navigasi portofoliomu terstruktur dengan baik. Agar lebih menarik, gunakan warna dan tipografi yang tepat pada portofoliomu. Serta, kamu bisa menambahkan interaksi dasar seperti tombol atau link untuk mengarahkan user ke platform detail proyekmu. Setelah semua tahapan selesai, pastikan kamu melakukan uji coba alur pengguna dan mengumpulkan feedback dari prototipe portofoliomu. Nah, selanjutnya kita akan membahas media digital dan platform profesional apa saja yang bisa kamu gunakan untuk membuat portofolio. Ada banyak berbagai jenis media digital dan platform yang dapat kamu gunakan. Di antaranya ada Figma, Behance, Dribbble, dan platform website mandiri. Figma sendiri berfungsi untuk membuat prototipe interaktif cepat sebelum pengembangan kode atau platform. Sedangkan Behance dapat menghubungkan kamu ke komunitas besar dan kamu dapat mudah ditemukan oleh recruiter di industri kreatif. Ada juga Dribbble yang cocok digunakan untuk menunjukkan cuplikan karya desain yang fokus pada ilustrasi dan desain UI UX. Kamu juga bisa membuat platform website mandiri seperti di Wix, WordPress, dan Framer. Eits, kamu perlu tahu, tidak semua platform punya fungsi yang sama. Ada hal-hal yang harus kamu pertimbangkan saat memilih platform untuk menyusun portofoliomu. Yang pertama, control design, seperti seberapa fleksibel platform dalam merepresentasikan brand personal. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Kamu harus tahu apakah portofoliomu perlu coding atau tidak. Yang ketiga, SEO dan visibilitas. Kamu juga harus memperhitungkan seberapa mudah recruiter menemukan portofolio kamu di mesin pencarian. Dan yang terakhir, kebutuhan multimedia. Kamu harus memastikan apakah platform yang kamu gunakan mendukung embed video seperti YouTube atau Vimeo, preview 3D, atau animasi dengan baik. Untuk memastikan konten prototipe portofoliomu tersusun dengan baik, ada 3 struktur navigasi utama yang harus kamu patuhi. Yang pertama, beranda atau home. Pastikan berandamu membuat tagline yang jelas, ringkasan keahlian, dan 3-5 proyek terbaik. Selanjutnya, bagian yang paling penting adalah portofolio atau karyamu, yang memuat daftar lengkap semua proyekmu dan dapat difilter berdasarkan keahlian. Yang terakhir adalah tentang saya, yang berisikan riwayat singkat, tools atau software yang dikuasai, passion, dan kontaknya. Halo, terus banget lu. Udah, terus banget. Dira adalah mahasiswa program studi teknologi rekayasa multimedia. Dia sedang mempersiapkan portofolio sebagai graphic designer untuk mencari kesempatan magang dan pekerjaan. Namun, portofolio Dira terlihat kurang terarah karena karya-karya yang ditampilkan belum tersusun secara strategis dengan penjelasan yang jelas mengenai setiap proyeknya. Dira pun mulai merasa kurang puas dengan portofolionya. Karena itu, ia mulai mencari berbagai referensi dan contoh portofolio untuk
untuk mendapatkan ide serta memahami cara menyajikan karya dengan lebih baik. Akhirnya, Dira mulai memahami bahwa portofolio bukan hanya tempat untuk menampilkan karya, tetapi juga sarana untuk menunjukkan kemampuan, proses, dan perannya dalam setiap proyek. Setelah mempelajari berbagai referensi, Dira mulai menyeleksi karya-karyanya dan menyusun secara lebih terarah. Ia juga mulai menambahkan deskripsi proyek yang fokus pada proses, peran, dan hasil dari setiap karya. Selama proses tersebut, Dira terus melakukan perbaikan pada portofolionya dan mulai meminta berbagai Bagus sih, masukan cuman serta kayaknya mengevaluasi ada yang kurang terhadap deh. setiap bagian yang Coba ditampilkan. ini, layoutnya coba di sebelah kanan. Dengan portofolio yang lebih terstruktur, akhirnya Dira berhasil mendapatkan klien dan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa portofolio yang baik mampu menunjukkan kualitas karya, proses berpikir, serta identitas seorang graphic designer. Setelah prototipe portofoliomu selesai, pastikan untuk evaluasi dan uji coba mulai dari uji navigasi, untuk memastikan semua tombol dan link berfungsi dengan baik.